Baiklah Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya bersama dengan teman-teman yang ada. Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam dalam kasih persaudaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, kiranya kemurahan, damai sejahtera, serta pemeliharaan Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera memulaikan ibadah PA kita saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, bagi Dia segala pujian. Sama-sama kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Sama-sama Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan kami, yang memberikan kehidupan kepada kami, yang mencukupi segala kebutuhan kami, yang mengasihi kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk segala rancanganmu, untuk segala rencanamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau beribadah, kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang tuntun setiap kami, tuntun setiap hati dan pikiran kami untuk dapat tertuju kepada Engkau Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dan kami turuti dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi hamba-Mu, memakai bibir lidah hamba-Mu, pikiran perasaan hamba-Mu, semuanya biarlah Tuhan Engkau pakai sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan rekan-rekan yang ada di tempat ini. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali PA kita minggu lalu. Dan bahkan di bulan Desember juga kita sudah sempat menyinggung tentang tema ini. Maafkan Bapak Ibu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat menyinggung tentang tema ini. Namun kita sudah sangat banyak belajar ternyata Bapak Ibu. Jika kita ingat kembali dari waktu ke waktu, kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Dan kita bersyukur juga Bapak Ibu, saya juga masih dalam bulan Januari juga. Saya juga masih ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya kemurahan Tuhan senantiasa melimpah atas kita Bapak Ibu. Ini yang menjadi satu kerinduan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan atau rekan kerja Tuhan yang ditempatkan di tempat ini. Bagaimana kami bisa senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan, terima kasih, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan menyingkapkan, membukakan firman-Nya, rahasia firman-Nya bagi kami semua, bagi kami sebagai penyampai firman Tuhan, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami juga sangat merindukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mandiri di dalam memahami firman Tuhan, untuk bisa mandiri di dalam mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mengkaji kembali setiap firman Tuhan yang baik Bapak Ibu dengarkan maupun apa yang Bapak Ibu renungkan secara pribadi di dalam saat-saat teduh bersama dengan Tuhan di rumah masing-masing. Nah Bapak Ibu, saya juga ingin mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan selama ini ya. Bapak Ibu mungkin sudah bingung, sudah belajar tentang ini. Kali ini kita akan melihat kembali bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar tentang bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Doktrin Alkitab atau bibliologi. Di mana kita sudah pahami bersama-sama bahwa Alkitab merupakan firman Allah.
Jadi perkataan-perkataan Allah itu adalah firman Tuhan, atau kita kenal lebih dekat dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah, di mana di dalam firman Allah ini kita bisa tahu tentang segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita ketahui. Baik kita ketahui secara langsung di dalam Alkitab, maupun Tuhan memberikan pencerahan kepada kita pribadi, lewat pribadi. Jadi melalui Alkitab kita bisa tahu tentang, kita bisa mengenal Allah, di mana kita tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam Alkitab ini kita belajar banyak sekali tentang Allah. Jadi, kita belajar tentang Alkitab, di mana di dalam Alkitab ini Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab ini kita mengetahui segala sesuatu tentang yang Allah ingin nyatakan, baik sikap Allah maupun pribadi Allah sendiri, yang sejauh mana Dia nyatakan kepada kita dalam Alkitab, kita juga tahu di dalam Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam Alkitab kita mempelajari tentang firman Tuhan, tentang Allah, siapa itu Allah dan bagaimana apa yang Allah nyatakan kepada kita. Dan juga kita tahu bahwa Allah itu sendiri yang menciptakan malaikat. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah. Dan kita juga tahu di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, jadi malaikat itu tentang doktrin Allah itu, atau Allah itu kita belajar tentang teologi proper atau doktrin Allah, dan juga malaikat itu tentang angelologi. Terus yang selanjutnya ada satanologi atau doktrin tentang setan. Nah, juga kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat. Namun kita juga tahu bahwa ketika malaikat diciptakan, mereka itu semua bertempatnya di surga. Namun suatu saat ada malaikat yang memberontak. Dia bukan tidak mau taat, tetapi dia ingin menyaingi Tuhan, ingin sama seperti Allah. Dan dia ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Karena itu adalah dosa, maka itu melanggar hukum kekudusan Allah. Tuhan Allah melemparkan dia, dijauhkan dari surga sehingga dilemparkan ke dalam bumi. Nah, di bumi setelah itu kita melihat bahwa kita juga tahu Allah itu menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan alam semesta, Dia menciptakan manusia. Nah, manusia ini, doktrin tentang manusia, kita tahu bahwa itu adalah antropologi. Di dalam bahasa teologinya kita tahu bahwa itu adalah antropologi. Manusia, kita tahu manusia seperti apa, kita sudah belajar banyak. Manusia adalah ciptaan Allah, bukan hasil dari evolusi dan lain sebagainya. Dan juga kita juga tahu di dalam Alkitab juga kita belajar bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena iblis atau setan tadi yang dilemparkan ke dalam dunia menggoda manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tentang dosa ini kita belajar tentang hamartologi atau doktrin tentang dosa. Terus yang selanjutnya, sekarang kita sampai di dalam doktrin tentang keselamatan atau soteriologi. Nah, inilah rincian-rincian. Nanti ada lagi selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar mulai dari doktrin tentang Alkitab, doktrin Allah, dan juga doktrin tentang malaikat, doktrin tentang setan, doktrin tentang manusia, doktrin tentang dosa, dan tentang keselamatan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa, dan ini sudah merupakan sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang, dan kami juga sadari Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam penyampaian materi-materi ini, kami masih sangat terlalu sederhana sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu masih jauh dari apa yang sebenarnya kami harapkan. Walaupun waktunya begitu singkat, tapi kami terus mencoba untuk menyampaikan sesederhana mungkin. Kami tidak menyampaikan seistimewa mungkin Bapak Ibu dengan kata-kata yang begitu hebat, enggak. Tapi yang kami sampaikan adalah dengan bahasa yang sekiranya mudah untuk dipahami dan diterima oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, jadi sehingga di dalam penyampaian ini Bapak Ibu sangat sedikit sekali Bapak Ibu menemukan, kalau Bapak Ibu dengarkan dalam ceramah-ceramah ataupun seminar-seminar teologi, Bapak Ibu mungkin akan bingung karena menemukan begitu banyak bahasa-bahasa yang asing Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya jarang sekali menggunakan itu. Karena supaya kita lebih mudah untuk memahami. Bukan kami tidak mengerti atau tidak tahu tentang itu, tetapi kami menyampaikan sesederhana mungkin supaya mudah untuk ditangkap dan dipahami. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut tentang doktrin keselamatan. Kali ini saya akan menyampaikan sesederhana mungkin juga Bapak Ibu ya. Jadi
Ini merupakan satu lingkup tentang keselamatan itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tambahan-tambahan yang lain itu hanya sekedar untuk, bukan berarti itu tidak penting, tetapi ini merupakan inti ya. Jadi ada yang lain, misalnya keselamatan itu bisa hilang atau tidak, atau misalnya bagaimana kita itu bisa selamat, bagaimana caranya. Itu hanya merupakan untuk lebih mudah kita untuk memahami ya. Tapi ini adalah untuk yang lebih ini merupakan inti ya, atau yang merupakan yang utama di dalam doktrin tentang keselamatan ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa keselamatan, kita lihat di sini, keselamatan merupakan inisiatif Allah, sudah banyak juga disampaikan minggu lalu, dan juga keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Terus yang selanjutnya, keselamatan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan yang selanjutnya, keselamatan itu hanya bisa kita peroleh dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan itu pun merupakan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, yang selanjutnya, keselamatan itu adalah untuk semua manusia. Tidak peduli apapun dia, seperti apapun bentuknya, seperti apapun modelnya. Kalau dibilang dia manusia, berarti keselamatan itu untuk dia. Terus yang selanjutnya, keselamatan itu sebenarnya tujuannya adalah ini, untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Nah kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan menjelaskannya atau memberikan, kita akan melihatnya satu demi satu ya, satu persatu Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama-sama. Oke. Nah, keselamatan adalah inisiatif Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu hal yang istimewa, yang merupakan satu hal yang betul-betul kalau kita pahami dan kita lihat, sebenarnya kita ini tidak akan habis-habis untuk kita mengucap syukur kalau kita mengerti hal ini. Bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah. Ya, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat mulai dari kisah Abraham, kisah Nuh, kisah Abraham, Israel dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa tokoh yang lain, tetapi ini yang paling familiar tentang keselamatan itu. Jadi kita lihat Nuh diselamatkan. Itu bukan karena Nuh itu dia cari-cari keselamatan dan lain sebagainya, dia gini dan sebagainya. Enggak, itu bukan. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan Nuh. Karena pada waktu itu manusia sudah dijelaskan keadaan manusia yang begitu bobrok, sehingga Allah ingin memusnahkannya. Tapi karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah inisiatif Allah sendiri. Dia ingin menyelamatkan Nuh. Terus yang selanjutnya ada Abraham. Abraham pun demikian. Tinggal di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tinggal di kalangan orang-orang yang begitu bobrok keadaannya. Terus yang selanjutnya Israel. Mereka itu berada di dalam penghukuman. Mereka berada di dalam penindasan. Mereka berada di dalam perbudakan. Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Terus yang selanjutnya, ini yang paling dekat sekali, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah. Ironisnya, manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, mereka menghindar dari Allah. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri datang kepada mereka. Dia mencari tahu tentang keberadaan mereka. Lalu dia mengusir mereka. Bukan berarti ingin memusnahkan mereka, tidak. Tetapi dia, karena kasihnya, dia tetap terus bersama-sama dengan mereka. Sekalipun mereka di luar taman yang telah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Tetapi Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka tetap berada di dalam penghukuman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dia berinisiatif untuk melengkapi manusia itu dengan pakaian dari kulit binatang. Itu Allah sendiri yang melakukan, bukan manusia. Terus yang selanjutnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat sebelum Yohanes 3 ayat 16, yaitu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Roma 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Oh, bukan Roma 3 ayat 16, ayat yang ke-11 maksud saya ya. Roma 3 ayat yang ke-11.
Tidak seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu di dalam keadaan yang berdosa, mereka itu betul-betul menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, sehingga karena keadaan yang seperti itu, tidak mungkin Allah melihat bahwa tidak mungkin manusia itu akan datang kepada Allah sendiri untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga Allah yang berinisiatif untuk datang kepada manusia, lalu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, terus yang selanjutnya di dalam di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang ayat ini ya, yaitu saya juga rindu ya, kalau Bapak Ibu hafal, mari kita sama-sama untuk menyebutkan ayat ini. Jika tidak hafal, silakan buka Alkitabnya. Kita akan sebutkan ayat ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan merupakan inisiatif Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu Allah melihat bahwa manusia tidak bisa untuk menyelamatkan diri, maka Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia? Dia mengirimkan Kristus sebagai penyelamat bagi kita sebagai umat manusia. Nah, jadi anak tunggal Allah yaitu Kristus menjadi juru selamat bagi kita sebagai umat manusia. Itu merupakan inisiatif Allah. Nah, kita melihat bagaimana dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, dari maut, ya. Melainkan, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh manusia adalah manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang lain yang bisa mereka lakukan adalah selain mereka itu menutupi kesalahan mereka, atau mereka itu menutupi pelanggaran atau dosa-dosanya. Ya, kita bisa lihat dari Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menghindar dari Tuhan, mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika mereka ketahuan bersembunyi oleh Tuhan, apa yang dikatakan? Dia yang membuat aku begini, dia yang membuat aku begini. Itu yang dilakukan oleh manusia. Menyalahkan yang lain. Berusaha untuk menutupi pelanggarannya. Tidak mau mengaku kepada Tuhan bahwa dia sudah berdosa. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bersama-sama bahwa keselamatan merupakan inisiatif Allah. Tidak ada usaha manusia untuk mau datang kepada Allah. Tidak ada, manusia itu begitu benar-benar begitu jauh dari Allah. Sehingga kalau Allah tidak berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka manusia tetap berada di dalam dosa dan hukumannya adalah maut, hukumannya adalah siksaan, dan hukumannya adalah kebinasaan. Kita terpisah dari Allah, dan itu merupakan satu hal yang sangat miris, satu hal yang begitu mengerikan Bapak Ibu ya. Tapi karena kasih Allah, Dia tidak ingin manusia mengalami itu semua, sehingga Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat dari kisah Nuh, manusia berada di dalam dosa, di dalam keadaan yang begitu bobrok. Allah ingin memusnahkan mereka. Kita juga tahu bahwa dosa adalah menimbulkan amarah Tuhan, menimbulkan geram di dalam Tuhan, di dalam hati Allah. Sehingga Allah ingin menghukum segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Kita lihat bahwa keadaan Nuh pada waktu itu semua Allah ingin memusnahkan pada waktu itu. Tetapi Nuh beroleh kasih karunia Tuhan, sehingga Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya sehingga mereka beroleh selamat. Terus yang selanjutnya Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tempatnya, meninggalkan negerinya, untuk memisahkan diri
dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Abraham mendapat kasih karunia dari Tuhan. Terus yang selanjutnya Israel. Israel dipilih merupakan satu bangsa pilihan Tuhan, merupakan keturunan Abraham. Mereka ini dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga sama seperti Abraham. Dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dipisahkan, diselamatkan dari keadaan yang tidak baik. Diselamatkan dari suatu keadaan yang perbudakan. Israel ini merupakan gambaran bagaimana manusia itu hidup di dalam dosa dan berada di dalam perbudakan. Sehingga di dalam keadaan tersebut, keadaan yang tidak nyaman, Tuhan menyelamatkan. Tuhan mengirimkan Musa untuk menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini di sini kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat ke-11 tadi dikatakan, tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada yang mencari Tuhan. Semuanya manusia itu menghindar dari Tuhan. Jadi di sini merupakan kita bisa melihat bahwa manusia itu sebenarnya mereka itu berada di dalam bahaya. Tetapi mereka sendiri tidak mau pusing, tidak mau tahu dengan keadaan itu. Mereka tidak mau tahu bahwa akhir hidupnya akan mengalami seperti ini. Mereka akan mengalami suatu keadaan yang mengerikan. Mereka akan mengalami maut. Mereka akan binasa dihukum oleh Allah. Karena keadaan mereka yang berdosa. Manusia itu tidak lagi memikirkan hal itu. Karena sudah terbiasa dengan keadaan yang berdosa. Sudah terbiasa dengan keadaan yang menjauh dari Tuhan. Sudah terbiasa dengan keadaan yang tidak mau tahu tentang kebenaran. Sudah terbiasa dengan keadaan yang tidak peduli lagi dengan hubungan dengan Allah. Sehingga keadaan itu membuat Allah harus berinisiatif untuk mencari manusia. Artinya manusia itu betul-betul jauh dari Tuhan. Tidak mau tahu lagi tentang Allah. Bukan hanya tidak mau tahu lagi tentang Allah. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan datang dan menunjukkan kebenaran. Bahkan di dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah itu, manusia itu berpikir bahwa itu adalah merupakan satu hal yang rumit. Satu hal yang betul-betul tidak masuk akal. Sehingga mereka mau menciptakan keselamatan bagi mereka sendiri. Mereka menciptakan Tuhan bagi mereka sendiri. Mereka mencari jalan kebenaran bagi mereka sendiri. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ya. Banyak agama, banyak kepercayaan kita bisa lihat. Itu bukan hanya sekedar kepercayaan yang untuk karena kerohanian yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam manusia ada satu sifat yang rohani. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana di dalam hal itu manusia itu betul-betul mencari keselamatan. Manusia itu betul-betul tahu bahwa keadaan mereka yang berdosa itu, mereka butuh keselamatan. Ada yang mencari keselamatan dengan berbuat baik, ada yang mau mencari keselamatan dengan ketika mereka itu masih di dalam keadaan yang berdosa terus mereka tiba-tiba meninggal, mereka akan dilahirkan kembali dan untuk memperbarui kehidupan mereka sampai mereka itu betul-betul sampai menjadi sempurna dan menjadi layak di dalam keadaan tersebut ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali muncul. Tetapi kita bersyukur kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan yang betul-betul kita pahami bahwa adalah juru selamat yang menolong kita. Di sini yang saya ingin bagikan, saya ingin tegaskan kepada kita sekalian adalah bahwa Allah merupakan inisiator dari keselamatan itu sendiri. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, keselamatan adalah kasih karunia. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian ya. Keselamatan merupakan kasih karunia Allah. Yang ingin saya tunjukkan kepada kita adalah ini, kita akan melihat tuntutan Allah dan keadaan manusia. Tuntutan Allah. Kita baca kita di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini merupakan tuntutan Allah bagi kita sebagai manusia. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus sedang menjelaskan tentang hukum Taurat. Jadi bagaimana kita itu harus hidup berdasarkan hukum-hukum Tuhan tanpa bercela. Ya. Jadi kita harus hidup benar-benar harus sempurna. Tetapi bagaimana kita akan melihat ini merupakan tuntutan Allah. Harus sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Tapi kita lihat ini sangat-sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Keadaan manusia, kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Tadi Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna itu yang saya maksudkan adalah, yang dimaksudkan oleh Allah adalah, kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan adalah tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Nah terus yang selanjutnya di sini dikatakan, di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sangat-sangat berbanding terbalik antara tuntutan Allah dengan keadaan manusia. Allah menuntut manusia untuk sempurna, tetapi keadaan manusia begitu terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia di dalam keadaan yang berdosa sedangkan Allah menginginkan sempurna. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ternyata memang benar-benar manusia itu tidak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebab itu Allah itu memberikan kasih karunia kepada manusia. Yang dimaksudkan kasih karunia itu adalah kalau kita pahami adalah kasih karunia itu adalah merupakan satu pemberian kepada pihak yang sebenarnya dia itu tidak layak untuk menerima pemberian tersebut. Tetapi diberikan bukan dengan pemberiannya, bukan dengan harapan agar mendapat balasan, tidak, tetapi diberikan dengan cuma-cuma secara gratis. Itulah kasih karunia. Kita memperoleh keselamatan secara gratis tanpa kita perlu membayar, tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita misalnya kita harus berbuat baik, berbuat ini dan itu, atau mungkin kita harus tambah porsi doa dan lain sebagainya supaya kita beroleh selamat, atau misalnya kita gini dan itu. Enggak, kita diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, gratis oleh Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Ya, keselamatan itu merupakan kasih karunia. Sebab itu keselamatan itu disebut gratis, pemberian Tuhan, mutlak pemberian Tuhan, dan itu adalah kasih karunia. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita tanpa menuntut balasan. Dia memberikan itu secara gratis kepada kita. Nah, terus yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat ini, bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, ini jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dari Allah, bukan pemberian dari manapun. Misalnya seperti ini, mungkin kita berpikir kalau kita lahir Kristen, nanti anak kita masuk Kristen dia otomatis selamat. Tidak seperti itu keselamatan. Keselamatan itu adalah sifatnya personal. Allah memberikan kasih karunia itu kepada pribadi lepas pribadi. Diberikan pribadi lepas pribadi. Jadi tidak, kita diselamatkan itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan itu mengenai keselamatan itu, keselamatan kita tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita selamat, mungkin kita bisa bersaksi orang lain bisa selamat. Tapi kalau orang lain itu selamat, itu bukan karena kita. Itu bukan karena kita. Tapi Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk bisa menjadi penyambung lidah Allah untuk memberikan kesaksian, menyelamatkan Allah, bagi Allah untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi itu bukan karena kita. Dia diselamatkan karena Allah kepada dia. Bukan karena Allah kepada kita, kepada dia. Tidak, langsung kepada dia. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar kesaksian kita, dia menjadi percaya, dia menerima Kristus dan mau untuk menerima Kristus lalu bertobat, maka orang itu diselamatkan. Itu Allah, kasih karunia Allah kepada dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan Allah, keselamatan dari dosa atau keselamatan dari maut atau keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, itu merupakan kasih karunia
tanpa tuntutan Allah, tanpa Allah menuntut. Jangan sampai kalau ada orang yang mengatakan ini merupakan pernah terjadi perdebatan ini, atau mungkin pernah terjadi juga pertentangan dalam Kristen zaman dulu makanya timbul Kristen Protestan. Dulu di dalam Katolik dulu pernah terjadi kalau mau selamat harus bayar ini, harus bayar itu. Saya terang-terangan mengatakan ini Bapak Ibu ya, karena saya juga ingin mengatakan kepada kita yang sebenarnya bahwa keselamatan itu, untuk beroleh selamat kita tidak perlu membayar. Itu mutlak kasih karunia Allah. Jadi dengan keselamatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang ingin berbuat baik untuk memperoleh keselamatan, itu salah. Kalau ada mungkin orang mengatakan dulu saya berkorban kepada Tuhan jumlahnya sekian, saya ingin meningkatkan jumlahnya, menambahkan jumlahnya supaya saya beroleh keselamatan. Mungkin dengan berbuat baik yang lebih banyak, Tuhan itu simpati kepada kita lalu menyelamatkan kita. Atau mungkin saya dulunya menolong orang lain hanya 1-2 kali sehari, saya menolong orang lain. Sekarang saya harus menolong orang lain 100 kali dalam sehari, supaya Tuhan itu tergerak hatinya untuk menyelamatkan saya. Itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik, sebaik apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa menggoyahkan atau mungkin meluluhkan hati Tuhan, lalu Tuhan akan menyelamatkan kita. Mungkin Tuhan akan membalas perbuatan baik kita karena kita berbuat baik. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sebab itu saya katakan, perbuatan baik itu adalah atau perbuatan benar itu memang satu hal yang baik dan harus kita lakukan. Tetapi itu bukan satu hal yang menjamin keselamatan kita. Ya, sudah dijelaskan minggu lalu bahwa itu bukan menjadi satu hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kita. Tetapi itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebagai bukti ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah kita bacakan bahwa keselamatan itu betul-betul anugerah dari Allah, adalah betul-betul kasih karunia Tuhan. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan bukan tidak ada sedikit pun andil manusia, tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Itu adalah mutlak kasih karunia atau pemberian kepada Allah, kepada pemberian dari Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kita di dalam keadaan berdosa, Kristus datang menyatakan keselamatan itu, memberikan keselamatan itu, sehingga di sana dikatakan setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Kita sudah mengerti ya, tadi keselamatan itu merupakan inisiatif Allah, dan yang selanjutnya keselamatan adalah kasih karunia Allah. Terus yang selanjutnya lagi Bapak Ibu kita lihat bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Allah yang mengerjakan keselamatan itu. Nah, bagaimana Allah mengerjakan keselamatan itu bagi kita Bapak Ibu ya? Allah mengerjakan keselamatan itu melalui pengorbanan di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab begitu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengorbanan Kristus. Kita dibeli bukan dengan emas atau perak, bukan dibeli dengan harta-harta yang fana. Manusia mungkin memikirkan bahwa kita harus Tuhan itu menyelamatkan kita dengan ini, dengan itu, enggak. Tapi di situ dikatakan jelas sekali, diselamatkan dengan darah yang suci, darah yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah, yaitu oleh darah Kristus. Yang berdosa manusia yang harus menerima hukuman dosa tersebut. Tetapi karena Allah tahu manusia itu tidak akan mungkin bisa untuk selamat, manusia itu tidak akan mungkin bisa melewati hal itu. Oleh sebab itu Allah sendiri yang harus menerima, yang harus mengerjakan keselamatan itu. Sehingga dia datang di dalam Kristus menjadi sama dengan manusia. Dia bukan menerima tetapi segala hukuman dosa kita.
atau segala dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Kristus, ya. Sehingga dengan melalui pengorbanan Kristus, semua kalau kita lihat pengorbanan Kristus, ketika kita memandang salib Kristus, kita melihat betapa hinanya kita, betapa najisnya kita. Kita melihat bagaimana Allah itu betul-betul sangat mengasihi kita. Di kayu salib tersalibkan dosa-dosa kita. Di sana kita melihat bahwa dosa-dosa kita, pelanggaran kita, semuanya ada di sana. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, tidak seorang pun, kenapa harus Allah yang mengerjakan keselamatan itu? Kenapa harus Allah, Tuhan itu harus repot-repot? Dia kan Allah yang maha kuasa, kenapa dia harus repot-repot datang ke dalam dunia? Ya, dia akan bisa mengutus, bisa memakai salah satu dari manusia yang ada di dunia ini. Tapi ternyata tidak ada satupun manusia yang layak, Bapak Ibu ya. Tidak seorang pun yang layak. Karena seluruh manusia, seperti di dalam Roma 3:23, semua manusia tanpa terkecuali berada di dalam masalah yang sama. Ya, problemnya yang sama, yaitu di dalam dosa. Dosa itu mengakibatkan hukuman maut. Manusia berada di dalam semuanya itu. Sehingga tidak ada satupun yang layak untuk bisa dijadikan sebagai pengganti atau sebagai yang menerima hukuman atas semua yang bersalah itu. Sebab itu Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya manusia yang pantas, yang layak untuk menjadi tumbal. Karena di sana di dalam perjanjian lama juga dikatakan nyawa ganti nyawa. Ketika ada orang yang bersalah, dia harus digantikan dengan itu. Maka hanya Kristus yang layak. Tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi kriteria itu. Hanya Kristus, satu-satunya manusia yang layak untuk menerimanya. Sebab itu dia menerima semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Dan dengan itu dia mati, dia masuk ke dalam maut. Tidak, terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, tidak seorang pun yang sanggup atau dapat atau sanggup melewati maut. Karena untuk bisa selamat Bapak Ibu, untuk bisa selamat dari maut, maka kita otomatis seharusnya kita itu melewati maut, masuk ke dalam maut, lalu keluar dari maut. Nah itu dikatakan selamat Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa selamat dari maut, barulah kita itu bisa dikatakan selamat. Masuk dulu ke dalam maut, mengikuti hukuman maut dulu, lewati maut dulu, sampai setelah itu baru kita bisa dikatakan lolos ya, lolos dari itu semua. Bebas dari maut. Karena kita sudah menerima hukumannya dulu. Tetapi Allah melihat itu tidak mungkin. Ketika manusia semua masuk ke dalam maut, tidak akan mungkin bisa melewati maut itu. Tidak ada satupun yang bisa. Sebab itu hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Dan di dalam Kristus dia melakukannya. Karena dia Allah. Dia masuk ke dalam maut. Dia melewati maut. Ya. Dan dia bangkit. Dia menang atas maut. Ya, karena dia Allah, dia menang atas maut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa untuk melakukan itu kalau itu bukan Allah yang mengerjakannya. Usaha apapun manusia untuk mengerjakan itu tidak akan mungkin bisa. Itu suatu usaha yang mustahil, suatu usaha yang sia-sia. Tidak akan mungkin bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Ya, melalui Kristus Allah berkorban sehingga manusia itu bisa selamat. Dan hukuman kita telah hukuman yang seharusnya kita alami, hukuman manusia, misalnya manusia itu berdosa, hukumannya bukan dihukum cambuk atau hukumannya itu bukan dihukum disalib, tetapi hukumannya adalah maut. Ya Bapak Ibu ya, hukumannya adalah kebinasaan. Tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari itu. Sebab itu harus Allah yang turut tangan untuk menyelamatkan manusia. Allah melihat bahwa keadaan manusia itu tidak mungkin. Maka dia mengatakan harus dirinya sendiri yang turun tangan untuk mengerjakan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melihat ini semua, harusnya kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Tuhan.
Harusnya kita itu bisa melihat bahwa betapa besarnya pengorbanan Allah. Betapa besarnya kasih Allah sehingga dia mau melakukan hal yang demikian besar bagi kita. Hal yang tidak dapat kita lakukan, dilakukan oleh Allah. Sehingga kita beroleh keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat sekarang sudah jelas bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Bukan manusia. Ya. Manusia, maksud saya kalau kita katakan manusia ya bisa juga manusia, karena tetapi bukan manusia yang lain, tetapi Yesus Kristus sebagai manusia. Ya, Allah, keselamatan dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat keselamatan hanya bisa kita peroleh dengan iman. Ya. Keselamatan oleh iman kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Kalau ada yang beriman kepada batu, atau mungkin di dalam kepercayaan Kristen tidak ada yang namanya, mungkin kita katakan ada dewa-dewa dan lain sebagainya, itu tidak ada dalam Kristen. Kalau kita beriman kepada hal-hal yang demikian, maka keselamatan kita itu salah. Keselamatan itu tidak akan membawa keselamatan bagi kita. Kayu tidak membawa keselamatan bagi kita. Batu-batu yang besar tidak membawa keselamatan bagi kita. Pohon-pohon yang besar, ataupun mungkin gedung, atau mungkin tempat-tempat keramat, atau mungkin hal-hal yang lain, atau mungkin kita mengatakan ada jimat yang kita pegang. Itu tidak akan pernah membawa keselamatan bagi kita. Tapi kalau kita di dalam Kristus, hal-hal yang demikian tadi yang saya katakan, yang kita lakukan, kalau kita lakukan, kemudian kita mengatakan, kita percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang berhala. Kita adalah orang-orang yang tidak layak bagi Kristus. Lepaskan semua itu, lalu kita mengikut Kristus dan kita beroleh selamat. Buang semua yang kita pegang, kita katakan, oh ini mungkin menyelamatkan saya, oh ini membawa keselamatan. Buang semuanya itu, karena itu mustahil untuk menyelamatkan kita. Ya, hanya Kristus satu-satunya yang sanggup, yang menjadi juru selamat bagi kita. Iman kepada Dia, itulah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak Ibu pasti sudah sangat tahu ayat ini ya. Tapi saya rindu untuk membacakan buat kita sekalian. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tanpa Kristus, kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Tanpa Kristus, kita tidak mungkin hubungan kita bisa kembali baik dengan Bapa. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Bapa, maka kita sedang berada di dalam penghukuman dosa. Dan kita sedang berada di dalam maut, Bapak Ibu. Nah, jadi iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam seperti apa iman itu ya? Seperti apa? Nah, di sini dikatakan di dalam bagaimana sih supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa beroleh iman yang benar. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, maka kita diselamatkan. Kita mengaku, kita bukan hanya percaya dalam hati, tapi kita juga mengaku dengan mulut kita bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Allah yang menjadi juru selamat bagi kita. Kita mau terima Dia, maka kita diselamatkan. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat tersebut Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya, keselamatan iman yang seperti apa sih yang kita harus pegang yang dikatakan oleh Tuhan? Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu, di sini saya katakan demikian karena banyak sekali orang yang mengatakan bahwa percaya dengan mulut, mengaku dan menerima Kristus itu sudah cukup untuk diselamatkan, sudah cukup untuk menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Ternyata tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka iman kita itu harus kita nyatakan. Iman kita itu harus kita buktikan. Bukan hanya mengaku kepada Tuhan, tetapi kita nyatakan kepada sesama kita. Ya,
Sebab itu Bapak Ibu di sana dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa iman itu merupakan percaya. Percaya mulai dari kita percaya kepada, oh ternyata Yesus itu Tuhan, saya percaya. Terus kita juga mau mengakui bahwa dia itu adalah Allah. Kita percaya bahwa dia itu juru selamat, dia itu adalah Allah. Kita juga mengakui, oh dia itu ternyata adalah Allah dan juru selamat bagi manusia. Tidak hanya sebatas itu, kita juga terima dia di dalam kehidupan kita. Kita terima dia sebagai Tuhan, kita terima dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Nah, ketika sudah sampai di tahap itu Bapak Ibu, kita harus bertobat. Bukan hanya tahu, kita mengaku, kita percaya, terus kita terima. Tapi kita juga bertobat. Nah, bertobat itu artinya apa Bapak Ibu? Kita itu mau berpaling dari kehidupan yang lama, yang suka hidup sembrono, yang suka hidup di dalam dosa, yang suka hidup tidak karu-karuan, menjauhkan diri dari ibadah, menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan orang benar, menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, mengabaikan Tuhan, mengabaikan segala sesuatu yang benar. Kita bertobat, kita meninggalkan itu semua, kita berbalik lalu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar mengikut yang biasa, tapi kita mau taat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau kita bertobat Bapak Ibu, pertobatan itu bisa terjadi berulang-ulang Bapak Ibu ya. Karena manusia itu, natur kita Bapak Ibu sebagai manusia, kita ini adalah orang yang hidup dalam daging. Jadi dosa itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita. Namun dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kalau kita berdosa, maka kita harus bertobat. Setiap kali kita berbuat dosa sebagai anak Tuhan, maka akan ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita sudah salah, kita sudah jatuh, dan disitulah kesempatan kita berbalik dan bertobat. Tuhan akan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, taat berarti kita mau mengikuti firman Tuhan setiap hari. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah yang saya pahami tentang iman Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar. Karena kalau kita katakan percaya, maka sebenarnya percaya itu pun cukup dalam Bapak Ibu ya. Orang itu kalau percaya, itu tidak mungkin kepercayaan yang dikatakan, yang kita taruh kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya. Oh saya percaya dia itu Tuhan. Tidak sebatas itu Bapak Ibu. Kita percaya dia Tuhan, maka kita pun harus mempercayakan kehidupan kita kepada dia. Itu yang percaya, yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman itu adalah, yang saya pahami, yang saya simpulkan adalah percaya, kita mengakui dia sebagai Tuhan, kita percaya kepada dia, kita mengakui dia, terus kita menerima dia, kita bertobat. Terus yang selanjutnya kita hidup taat. Nah ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita sudah lihat ya, bahwa kita itu diselamatkan oleh iman. Tanpa campur tangan, iman itu pun sebenarnya Bapak Ibu kalau kita pahami di dalam Alkitab, itu bukan hasil usaha kita Bapak Ibu ya. Itu bukan adalah iman itu bukan merupakan produk manusia. Itu adalah produk atau pemberian Allah. Sehingga ketika kita diselamatkan, jangan kita menjadi orang yang sombong Bapak Ibu. Kita bermegah, kita katakan, saya selamat karena saya adalah orang yang baik. Saya selamat karena saya selama ini hidup benar. Saya selamat karena saya, dan saya begini dan begitu. Nah, itu itu justru sebagai kesombongan di mata Tuhan. Jangan kita bersikap demikian. Kalau kita selamat harusnya kita bersyukur dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita hanya hidup yang akan berujung kepada kebinasaan. Yang akan menerima penghukuman kekal. Nah Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa keselamatan adalah kita ini diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Bukan kepada yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita memegang sesuatu terus kita katakan ini yang menyelamatkan kita. Kalau itu bukan Kristus, jangan sampai itu terjadi.
Banyak sekali kekristenan sebenarnya sedang dihamiri oleh hal-hal yang seperti itu. Dicampuri dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Banyak sekali orang mengatakan, kalau kamu mau selamat, kekristenan mungkin iman kepada Tuhan itu mungkin belum cukup untuk membuat kita selamat. Kita harus tambah ini, tambah itu, tambah ini, berbuat itu untuk bisa selamat. Jadi Bapak Ibu, sehingga banyak juga kita temukan orang Kristen tetapi masih memegang berhala. Dia masih punya jimat, dia masih punya berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan harta kita pun, bahkan kekayaan, bahkan jabatan atau mungkin kedudukan tertinggi pun tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kita. Kebaikan sebaik apapun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Semuanya itu hanya iman kepada Tuhan, kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Kristus, kalau kita datang kepada Kristus, terus kita masih memegang berhala-berhala, kita masih memegang ini dan itu, maka kita tidak layak kepada Tuhan. Lepaskan semuanya itu, datang kepada Kristus. Percaya, mengakui Dia, terima Dia, bertobat, tinggalkan semua segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, lepaskan segala hal yang mengikat kita. Lepaskan segala hal yang menghalangi kita dengan Tuhan. Lalu kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bertobat, ambil komitmen untuk hidup taat kepada Tuhan. Sedikit lagi Bapak Ibu, keselamatan itu adalah untuk seluruh manusia. Ya, karena yang berdosa adalah manusia, maka yang perlu untuk diselamatkan adalah manusia. Tapi ada satu makhluk lagi Bapak Ibu, yaitu tentang iblis. Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau kita baca ketika iblis berdosa, mereka semua dilemparkan oleh Tuhan dari sorga. Dijauhkan, diasingkan dari surga, dibuang dari surga. Bukan diasingkan, dibuang. Dan ketika manusia berdosa kita lihat, Allah dengan begitu banyak cara. Kalau kita lihat, kita baca dalam Ibrani, sejak pada zaman dahulu Allah dengan berbagai cara berbicara kepada kita. Supaya manusia itu mengenal Tuhan. Supaya hubungan manusia itu begitu baik dengan Allah. Tapi pada zaman akhir dia melalui Kristus. Sehingga Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu untuk seluruh manusia. Jadi hal yang ingin saya katakan juga, semua manusia adalah orang berdosa dan butuh keselamatan. Tanpa terkecuali siapa dia. Jadi kita sebagai umat Kristen Bapak Ibu, ketika kita melihat orang-orang yang di sana, mungkin kita lihat orang itu sudah terlalu bobrok hidupnya. Orang itu sudah begitu sangat meresahkan. Orang itu sudah begitu sangat-sangat mungkin kita katakan dia ini sampai kita keluar dari mulut kita. Dia ini tidak pantas untuk diselamatkan. Dia ini tidak pantas untuk hidup. Dia ini tidak pantas untuk ini dan begitu. Bapak Ibu, saya secara pribadi dan mungkin saudara Daud juga, kami juga berasal dari orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Di mata manusia, di mata orang-orang, kami ini orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kalau orang mungkin katakan hanya selalu bikin resah ini dan itu, lebih baik tidak hidup lagi. Tapi di mata Tuhan, kami begitu sangat berharga. Dan Tuhan itu memandang manusia, bukan hanya kami yang Tuhan pandang demikian. Kepada semua manusia Tuhan memandang demikian. Sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu di situ dunia di situ menjelaskan bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali. Selagi dia manusia. Bentuknya semodel apapun. Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa. Kalau dia masih dikatakan sebagai manusia, maka dia mutlak membutuhkan keselamatan. Dan Allah memberikan keselamatan itu untuk dia juga. Serusak apapun hidupnya, Allah itu tetap rindu untuk menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu bukan untuk malaikat, bukan untuk tumbuh-tumbuhan,
Bukan untuk hewan atau binatang. Mungkin kita katakan, oh ini hewan ini begitu pintar dan sebagainya. Tidak, keselamatan dari dosa itu tidak untuk mereka, tetapi kepada kita sebagai manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar bahwa di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kasih Allah itu begitu sangat besar bagi kita. Kasih Allah begitu sangat dalam bagi kita. Sehingga dia mau menyelamatkan kita. Gampang bagi Allah. Manusia berdosa dia musnahkan. Terus ciptakan lagi manusia yang baru. Gampang kan? Sehingga Allah itu tidak lagi sakit hati. Tidak ada lagi kekecewaan dalam Allah. Tapi Allah tidak demikian Bapak Ibu. Allah betul-betul bertanggung jawab. Dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita. Dia betul-betul memperhatikan kehidupan kita. Ketika dia tahu kita berdosa, dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak memusnahkan kita. Tetapi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita manusia berarti sadarilah kita ini butuh keselamatan. Karena kita membutuhkan keselamatan, kita tahu bahwa keselamatan itu tidak mungkin kita kerjakan dengan kehidupan kita sendiri, dengan karya kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Hanya oleh Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Harusnya kita itu senantiasa bersyukur. Dan kita mau melihat kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kehidupan kita, seharusnya kita lihat hidup kita ini jauh sekali dari apa yang Tuhan harapkan. Bahkan saya secara pribadi Bapak Ibu, saya ini sebagai alat Tuhan atau yang dipakai oleh Tuhan sebagai untuk melayani Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya secara pribadi saya juga katakan saya sebenarnya jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi itu justru membuat saya melihat besarnya kasih Tuhan. Dan membuat saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memakai orang yang hina ini. Tuhan sudah memakai orang yang begitu bejat ini dari dulunya. Tuhan sudah mau mengampuni. Tuhan mau mengambil dari kehidupan yang begitu sangat bobrok. Lalu dipakai menjadi alat. Wow Bapak Ibu. Sukacita yang sangat luar biasa dari hati. Ketika saya bertobat Bapak Ibu. Saya betul-betul mencucurkan air mata karena saya melihat bahwa ternyata hidup saya hina, hidup saya bobrok, hidup saya hancur. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar dari apa yang sudah saya lakukan. Dosa saya mungkin kalau saya lihat dosa saya begitu sangat besar, tetapi kasih karunia itu Tuhan melampaui lebih besar dari apa yang sudah saya lakukan. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mau taat. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Karena tahu saya sudah melihat Tuhan mau memakai saya. Maka saya mau taat. Saya mau mengikuti karena saya sudah tahu bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Tuhan itu. Sebab itu saya mengambil kesepakatan, komitmen dalam diri saya. Saya mau ikut Dia. Saya mau tinggalkan kehidupan saya yang lama. Dan saya ikut Dia. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Walaupun itu melalui proses yang cukup panjang. Tuhan itu tidak pernah jenuh untuk menantikan kita. Atau Tuhan itu tidak pernah mungkin katakan seperti ini ya. Dia ini hari ini dia berdosa. Hari ini dia benar. Besoknya berdosa. Ngapain saya pakai orang yang begini? Tuhan itu tidak pernah begitu Bapak Ibu. Ketika kita mau hidup untuk menurut kehendak Tuhan, maka kita semua adalah orang-orang yang betul-betul dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya masalahnya ada di dalam kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, masalahnya itu ada di dalam kita. Kita lihat di dalam yang tadi diselamatkan oleh iman ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita mengatakan, orang itu diselamatkan oleh iman, setelah percaya sudah cukup. Terus mengatakan, kalau dia sudah selamat, terus hari ini dia berdosa. Terus setelah itu nanti, besok lagi dia benar lagi. Terus selanjutnya lagi dia bertobat lagi. Apakah seperti itu orang benar? Nah saya katakan Bapak Ibu, orang benar itu pun manusia, namanya manusia pasti bisa berdosa. Tetapi sebagai orang benar, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Pertanyaannya, kenapa dia sudah Kristen,
tapi dia masih tetap hidup di dalam dosa. Apakah orang seperti itu akan tetap diselamatkan oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah katakan, kalau dia beriman yang benar kepada Tuhan, maka dia tidak akan hidup seperti itu. Kalau dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka dia akan taat, dia bertobat, dia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, inti dari keselamatan adalah Allah itu ingin mengembalikan hubungannya dengan manusia. Hubungan manusia itu dengan Allah rusak karena dosa. Oleh sebab itu, Allah ingin membangun kembali hubungan itu. Allah ingin memperbaiki kembali hubungan itu. Masuk surga itu hanya karena dunia ini karena sudah tercemar oleh dosa, maka Allah memusnahkan dunia ini. Sehingga Allah menciptakan satu tempat yang baru bagi kita. Tetapi tujuannya bukan itu Bapak Ibu. Bukan untuk kita senang-senang di sana, bukan itu Bapak Ibu. Tapi Allah ingin supaya hubungan kita dengan Allah itu kembali menjadi baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di dalam kisah Hosea bagaimana manusia itu berulang-ulang, istri dari Hosea itu berulang berbuat dosa. Tetapi Allah terus datang. Bukan Allah ya. Allah tetap menyuruh Hosea untuk terus ambil istrimu. Istrinya itu bukan hanya sekedar apa ya. Bukan hanya sekedar lari dari rumah karena ada masalah gini. Tapi dia selingkuh, hidup dengan laki-laki lain. Bukan hanya satu kali, bukan hanya satu laki-laki. Berganti-ganti laki-laki. Terus menerus seperti itu. Tapi Tuhan katakan, ambil dia, bawa pulang dia. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu senantiasa. Dan istri dari Hosea ini menggambarkan tentang keadaan manusia yang sebenarnya tidak peduli dengan Tuhan. Tapi Allah senantiasa mau untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan manusia. Nah, terus juga di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Bapak ketika anaknya hilang, Bapak itu menantikan kepulangan dari anaknya. Ketika anaknya itu datang, wow, dia peluk, dia cium, dia mengadakan pesta pora, bersuka cita. Wow, itu menggambarkan tentang hati Bapa. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, hati Tuhan benar-benar begitu sukacita. Hati Tuhan benar-benar begitu sangat bahagia dengan kedatangan kita, dengan ketika kita bertobat, berbalik kepada Dia. Terus juga ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kisah Rasul. Maafkan saya ambil waktunya agak panjang. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ini merupakan tentang kisah Pondok Daud, Hari Raya Pondok Daud. Jadi bukan hari raya tetapi Pondok Daud yang telah roboh. Jadi aku akan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Maafkan saya lupa, saya salah cantumkan ayatnya. Oh iya ya, saya lupa ayatnya, bukan lupa, saya salah cantumkan ya Bapak Ibu. Tapi bunyinya seperti ini. Aku akan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Jadi terus biar semua orang akan berterus, ada lagi ayat yang menyatakan bahwa biarlah hati Bapa kembali kepada anak dan anak kembali. Itu merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan itu ingin membangun kembali bahwa hubungan manusia yang itu sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah mengatakan saya mau percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya secara pribadi, tapi di dalam kehidupan kita mungkin kita mengatakan saya melakukan ini, saya melakukan itu, tetapi kita mungkin kelihatan baik. Kita mungkin kelihatan, suka menolong orang begini dan begitu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu sama dengan bohong Bapak Ibu. Tuhan inginkan bukan hanya kita hidup baik, melakukan apa yang baik, tetapi kita itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Percuma kita berbuat baik, tapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Justru sebenarnya apa yang baik yang kita lakukan itu adalah hasil dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Bukan karena kita baik, berbuat baik, karena keinginan kita sendiri, ya, bukan lahir dari kita sendiri, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan
itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan atau lahir dari Allah sendiri. Itu yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan inti dari keselamatan. Minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Istilahnya sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada, bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada orang lain yang mempertanyakan tentang iman-iman kita. Nah, ini merupakan inti dari keselamatan itu sendiri Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri PA kita saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya terambil begitu sedikit banyak. Kita angkat pujian tadi Bapak Ibu di awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas. Kasihnya Dia angkat ku jadi anakku. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk persekutuan yang indah di sore menjelang malam ini. Sebab Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu telah usai dalam menyampaikan firman-Mu, berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau terus memberikan pengarahan, penjelasan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun seluruh orang-orang yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pencerahan lebih jauh lagi kepada mereka untuk memahami tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami saat ini. Kami berdoa biarlah apa yang sudah kami dengar, kami terima, semuanya bisa tertanam dalam setiap hati kami. Semuanya bisa memotivasi kami untuk terus senantiasa bersyukur dan mau senantiasa hidup tertuju kepada Engkau Tuhan. Sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan berujung kepada kebinasaan. Sebab itu kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui kebenaran-Mu ini ya Tuhan, akan mengingatkan kami, akan mengajarkan kami untuk tetap senantiasa hidup tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
baik seluruh umat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah dari Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati mereka mungkin yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang sedang bergumul dengan problema hidup yang sedang dialami, bergumul dengan pekerjaan, yang mengalami kesulitan di dalam pendidikan. Tuhan Engkau memberkati mereka semua, berikan jalan keluar, berikan sukacita. Mungkin yang sedang mengalami kejenuhan, Tuhan Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan ketabahan kepada mereka supaya dapat melakukan segala sesuatu dan akan timbul sebagai anak-anak Tuhan yang membawa kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Hamba berdoa secara pribadi juga, mungkin saat ini mereka di dalam ada yang mengalami sukacita, mungkin dengan perpanjangan umur atau mungkin mengalami keberhasilan. Mereka mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan sukacita mereka, dan dengan segala hal pencapaian yang mereka alami ya Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka akan menjadi kesaksian yang menguatkan bagi banyak orang. Pakai mereka ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua juga. Engkau memberkati dengan sukacita, memberkati kami dengan damai sejahtera. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya di dalam lindungan Tuhan dan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu juga yang masih di dalam pertumbuhan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan dan dalam kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita, ingat, jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Tetap semangat. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Jika ada yang butuh dukungan doa, atau mungkin rindu konseling, atau berbagi ingin tahu lebih banyak lagi tentang Alkitab, silakan hubungi kami. Atau mungkin ada yang mengucap syukur, ingin doa, bantuan doa, atau mungkin ada yang sakit, silakan hubungi kami. Kami akan selalu sedia. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau misalnya ada juga yang ingin kasih perpuluhan, tetap hubungi kami tetap menjalankan tugas itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.